Oke, selamat pagi Bu Eka Indah Nurmawati dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang skizofrenia spektrum and other psychotic disorder. Pada kesempatan pagi hari ini, aku ingin sedikit menjelaskan tentang siapa saja yang ada di dalam tim kita, di tim kami, yaitu pertama ada Rezaldi Arman, Yosefin Aris, Dwiana Indah, dan Rudianto. Ya, selamat menikmati. Oke, jadi teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang serius. Teman-teman kira-kira sering lihatkah ada, di fenomena atau misalnya orang gitu di tengah jalan seperti ini, di gambar pertama gitu kan, mungkin teman-teman pernah temui, seringkali teman-teman itu berpikir bahwa orang tersebut dilabeli dengan masyarakat umum dengan bilang orang gila. Ini merupakan suatu stigma negatif ya, kepada orang tersebut yang memiliki sebenarnya punya mental health gitu ya, punya gangguan mental health. Nah, kalau pada umumnya, orang tersebut itu yang teman-teman labeli dengan gila, merupakan salah satu ODS, yaitu orang dengan skizofrenia gitu ya. Sangat miris sekali kita lihat ya teman-teman, bagaimana yang di gambar ketiga dan keempat ini, orang tersebut dikurung gitu ya, kakinya dipasung, ini namanya bahasanya dipasung, satu dirantai gitu ya. Orang ini mungkin dianggap oleh masyarakat umum, di perdesaan terutama ya, mereka mengalami misalkan, lebih ke kemasukan setan gitu ya. Jadi mereka harus dikurung gitu ya. Mereka mungkin awalnya itu ngomongnya itu kacau, ngomong sendiri, atau mungkin ngelakuin hal yang berbahaya seperti membakar rumah, atau ngelakuin hal yang istilahnya itu sangat aneh sekali gitu ya. Sehingga pada akhirnya itu dikurung seperti ini. Mungkin ini juga ada dampak misalkan kita bilang masyarakat yang belum teredukasi gitu ya secara mental health-nya itu, mental health Indonesia tuh belum, bagus gitu ya untuk, dalam konteks ini tuh mengedukasi lah dalam konteks mental health. Dan juga ada faktor kayak pelayanan kesehatan mental yang kurang merata gitu, ke perdesaan, ke pedalaman, sehingga tuh juga keluarga nggak tahu nih maunya dibawanya kemana gitu kan. Mungkin ke RSJ terdekat itu tuh jauh, jauh sekali gitu kan. Untuk sampai ke kota gitu kan, sehingga pada akhirnya tuh di perdesaan banyak yang melakukan hal seperti ini. Itu sangat miris sekali. Sebagai orang yang belajar psikologi, tentu kita harus menghindari stigma negatif seperti ini. Kalau kita ketemu hal yang seperti ini, kita harus mengedukasi keluarganya. Mereka tuh kalau misalnya dikasih obat gitu ya, atau mereka menjalani treatment, terapi, ya skizoterapi gitu kan, sorry, iya, terapi psikologi gitu ya. Mereka akan bisa memiliki mental health yang lebih sehat, bahkan mereka bisa, apa ya, menjalani aktivitas sehari-hari seperti orang pada umumnya. Jadi mereka bukan orang dengan kerasukan dan bukan orang yang tidak bisa, istilah itu tanda kutip tuh, lebih apa ya, lebih berkuranglah negatif simptomnya atau positif simptomnya. Oke, kita akan bahas lanjut tentang pemasungan ini. Kita lihat, jumlah total kasus pasung di Indonesia, dari seluruh provinsi tahun 2017 per September 2018 gitu kan. Nah, di sini kita lihat, penyebarannya itu hampir di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah. Kita bisa lihat di Jawa Barat ada 106 kasus, Jawa Tengah ada 197 gitu ya. Ini sangat miris sekali ya kita lihat ya. Di Jogja ada 24, di Jawa Timur ada 143 di Jawa Timur. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin main ke pedalaman, mungkin akan bisa melihat salah satunya gitu. Ini 143, 2018 sangat mengejutkan, naiknya itu drastis sekali, sampai hampir 5 kali lipatnya ya, menjadi 754 di Jawa Timur. Nah, kita bisa lihat total jumlah pasung di Indonesia itu menurut CNN itu, 2017 ada 55.000 gitu ya. Nah, kalau kita mengacu pada CNN ini 55.000 ini tuh jumlah yang besar gitu, yang kalau di sini kita total mungkin ini cuman misalkan kita lihat ya, ini mungkin ada 2.000 sampai 5.000 paling banyak. Tapi menurut CNN 55.000 artinya apa? Ada data yang belum
belum apa ya, berbeda gitu antara data dari Kemenkes dengan data dari CNN gitu ya. Yang menyebutkan mungkin apa ya, banyak yang belum diidentifikasikan gitu ya. Dan kita juga mewajari itu karena di Indonesia sendiri pun sekitar 0,8 sampai 0,9 penduduk Indonesia itu mengalami skizo gitu ya. Itu sekitar 2,7 atau 2,6 penduduk yang mengalami skizo. Jadi itu sangat kita bilang tentu memang semua tidak dipasung, tapi ya dengan jumlah sebesar itu penyebaran di seluruh daerah itu wajar sekali sebenarnya kalau porsinya itu mencapai 55.000. Pertanyaannya kenapa keluarga atau masyarakat Indonesia melakukan pasung? Nah, ini akan kita jawab sampai di akhir nanti ya. Kenapa ya, kita tuh masih bisa dibilang, udah negara yang bahkan udah dibilang negara yang sudah mau maju gitu ya. Levelnya, mau dari negara berkembang ke maju, tapi masih, eee, muncul pemasungan ini gitu ya. Itu sangat miris sekali sebenarnya. Next, kita lihat dari definisinya. Skizofrenia itu dari bahasa Yunani, skizen sama friend, mohon maaf kalau aku salah pronunciation. Dalam modern Latinnya itu skizofrenia. Kita lihat skizen itu to split and mind. Di sini artinya apa? Artinya ada yang terpecah gitu ya. Pikirannya terpecah gitu atau terbelah gitu, split ya. Jadi pikiran yang terpecah untuk menggambarkan skizofrenia gitu ya. Jadi kalau skizofrenia itu kita untuk lebih detail ya kita coba lihat DSM-5 kriteria untuk skizofrenia. Bagaimana DSM-5 tuh mengkategoriskan perilaku-perilaku skizofrenia ataupun simptom yang terjadi. Kita lihat pada yang pertama itu and at least one symptom must be either like a 1, 2 or 3. Itu artinya 1, 2, 3 ini harus ada untuk skizofrenia ya. Harus ada. Pertama, halusinasi, delusi, atau disorganized speech, atau kata-katanya tidak terkontrol. Salah satu dari tiga ini harus ada, gitu ya. Lalu juga ada catatonia behavior, grossly disorganized, negative symptom, gitu ya. Nanti kita akan belajar negative symptom. And continuous disturbance like a 6 month, for 6 month, gitu ya. Ini berlangsung sampai 6 bulan, kalau misalkan ada residual symptom sama unintended symptom, gitu kan. Terus ada juga pengaruh sosial sama pekerjaan dysfunction-nya for a significant portion of time. And di sini nomor di note ya di DSM-5, catatonia can also be used as a specifier for any other diagnosis. Catatonia tuh menjadi part yang sangat apa ya, di DSM-5 itu part yang baru yang sangat penting gitu. Catatonia itu teman-teman bisa search di YouTube ya. Itu yaitu ada gerakan yang kaku, tiba-tiba terbatas, tiba-tiba bergerak seperti kayak refleks kecil gitu. Dan itu sangat kayak kaku sekali gerakannya, mungkin agak seperti gemetar kayak gitu ya. Nah, itu terjadi dikaitkan dengan skizofrenia di DSM-5 ini. Itu menjadi poin yang sangat penting untuk pengkategorian terbaru bahwa apakah skizofrenia itu memang berkaitan dengan itu, gitu ya. Next. Oke, silakan. Halo, suaranya belum terdengar, Arman. Sorry, mic-nya mati. Oh iya, it's okay. Kita masuk ke tanda-tanda dan gejala skizofrenia. Nah, perilaku dan definisi fungsional yang terlihat pada penderita skizofrenia ini sangat bervariasi pada setiap penderitanya. Tanda dan gejalanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gejala positif, negatif, dan gejala kognitif. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada gejala positif. Ini terlihat dari pasien yang kelihatannya sehat dari luar, tapi sebenarnya tidak. Gejala ini menunjukkan bahwa pasien telah kehilangan kontak dengan realita kenyataan. Yang pertama, ada halusinasi. Pada gejala ini, seseorang mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di pikirannya. Misalnya merasa mendengar sesuatu, padahal orang lain tidak dapat mendengar apapun. Lalu yang kedua ada delusi atau waham yang meyakini
suatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, seperti merasa diawasi atau diikuti, seperti itu. Lalu, perilaku dan ucapan yang tidak teratur. Nah, gejala ini dapat diketahui dari kesulitan penderita dalam berbicara. Penderita skizofrenia sulit berkonsentrasi. Bahkan membaca koran atau menonton televisi saja akan sangat sulit. Caranya berkomunikasi juga membingungkan sehingga sulit untuk dimengerti oleh lawan bicaranya. Individu dapat dikatakan ODS apabila memiliki minimal 2 atau 3 dari gejala ini. Kita masuk ke gejala negatif. Gejala negatif ini mengacu pada hilangnya minat yang sebelumnya dimiliki oleh penderita. Gejala-gejala ini mencerminkan tidak adanya karakteristik yang normal pada ODS. Gejalanya seperti apatis, yaitu bersikap acuh tak acuh kepada orang lain. Yang kedua, anhedonia. Gejala ini membuat hidup penderitanya terasa hampa atau membosankan, tidak nyaman, dan anhedonia ini adalah kondisi di mana pengidapnya kehilangan minat terhadap kegiatan yang dahulu menyenangkan atau disukainya. Yang ketiga, blunted effect, maaf kalau salah pengucapan, atau afek tumpul. Gejala ini terlihat dari raut wajah penderita yang datar atau tanpa ekspresi dan kadang terlihat cemberut. Dan juga kurangnya minat untuk melakukan pembicaraan dengan orang lain atau jarang mengobrol. Nah, yang terakhir adalah gejala kognitif. Gejala kognitif ini mencerminkan pemikiran yang abnormal dari penderita. Keterampilan pengambilan keputusan yang buruk, keterampilan memecahkan masalah yang buruk, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan perilakunya yang aneh. Akibat dari gangguan pikiran penderita dan perilaku yang aneh, seperti penurunan fungsi memori, sulit untuk berkonsentrasi, dan berkurangnya kemampuan untuk mengatur serta berpikir abstrak, dan kesulitan dalam menangkap dan memahami sinyal atau tanda-tanda hubungan interpersonal. Slide selanjutnya. Nah, slide ini ada pembagian tipe-tipe skizofrenia. Di sebelah kiri, dengan kode ICD-11 adalah pembagian menurut World Health Organization atau WHO, dan di sebelah kanan ada pembagian menurut American Psychiatric Association atau APA. Dari daftarnya sepertinya hampir sama antara dua list ini, namun terlihat perbedaan di list bawah dari APA dengan WHO, yaitu katatonia. Nah, katatonia sendiri adalah gejala yang membuat penderitanya memiliki fase tidak mau bergerak atau fase hyperaktif. Pada fase malas geraknya, penderita umumnya tidak dapat mengikuti instruksi dari orang lain. Sementara fase hyperaktifnya, penderita akan menjadi terlalu aktif atau tanpa sebab dan melakukan beberapa hal yang aneh serta berlebihan. Misalnya menirukan perkataan maupun meniru gerakan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya, prevalensi schizophrenia ini menurut penelitian American Psychological Association ini 1%. Tapi menurut populasi dunia ini bisa 0,3 sampai 0,7. Jadi bisa dibayangkan bahwa pengidap schizophrenia itu banyak sekali. Tahun 2014 di Indonesia ini juga penderita schizophrenia banyak. Kita bisa membandingkan antara schizophrenia, Alzheimer itu 2 kalinya, multiple schizophrenia ini 5 kali, insulin diabetes 6 kalinya, muscular dystrophy 60 atau 68 ya. Jadi kita bisa melihat bahwa penderita schizophrenia itu lebih banyak. Lalu yang gambar yang di bawah ini kita bisa melihat juga bahwa tingkat penderitanya lebih banyak pada wanita, namun wanita itu lebih menderitanya lebih
menderita skizofrenia terjadinya lebih lama daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu terjadi pada pertengahan usia 20-an, sedangkan kalau wanita di akhir 20-an. Ya, lanjut. Nah, ini kita bisa melihat bahwa skizofrenia ini jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita melihat ini dari kelahiran, ini tempat, itu juga akan pengaruh infeksi, pernafasan, rubella, poliovirus, CNS, juga ini tahap prenatal itu sebelum kelahiran. Ini lalu depresi pada waktu ibu hamil, ini akan terlihat sekali bahwa pengaruh pengalaman hidup dan juga pengaruh genetik itu sangat kuat dibandingkan pengaruh-pengaruh yang lain. Di gambar bawah ini depression, eating disorder, schizophrenia. Nah, ini lebih besar schizophrenia. Jadi pengaruhnya genetik dengan pengalaman hidup. Lanjut. Nah, lalu ini biological faktor. Ini kita bisa melihat gambar yang satu ini tingkat dopaminnya ini normal, sedangkan yang satunya ini tingkat aktivitas dopaminnya tinggi. Nah, ini terjadi pada skizofrenia. Jadi neuron ini yang mengirimkan pesan, ini aktivitas dopaminnya itu terlalu aktif. Lalu yang certain di dua reseptor ini akan mempengaruhi perhatian. Terus penurunan DA ini bisa membantu meringankan gejala skizofrenia. Kita melihat lagi yang di sampingnya ini bahwa dopamin ini sangat berpengaruh terhadap positif simptom. Sedangkan ini negatif simptom ini serotonin, glutamat, GABA. Kognitif simptom acetylcholine. Nah, ini. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini kita melihat perspektif psikologi dinamik. Nah, menurut Freud ini berpendapat bahwa skizofrenia ini mewakili ego yang didorong oleh seksual primitif atau agresi, impuls yang muncul dari id. Lalu impuls itu mengancam ego sehingga orang mundur tahap oral. Dan penurunan fungsi ego itu menyebabkan realitas yang umum pada skizofrenia tersebut. Lalu masuknya id menyebabkan fantasi yang dapat disalahartikan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan dan bisa menimbulkan halusinasi dan delusi. Lalu kalau menurut teori Freud itu kelemahan ego dapat timbul karena penyebab psikogenik dan somatik. Dan superego dikesampingkan sehingga menjadi tidak bertenaga lagi dan id yang menguasai sehingga menjadi regresi ke fase narsisisme. Namun menurut perspektif psikoanalis masih belum mampu menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil, regresi tersebut bisa berpengaruh terhadap skizofren. Lanjut. Oke teman-teman, jadi kan tadi kan kita udah bahas nih tentang identitas dari skizofrenia itu sendiri. Nah sekarang kita bakalan bahas gimana sih kita nge-treat orang yang memiliki skizofrenia seperti itu. Nah kalau misalnya kita ngelihat nih di PPT yang pertama ada patient compliance, ada medication sama psikoterapi. Yang mana di sini kita bisa ngelihat ya bahwa ketiga hal ini itu sama-sama pentingnya. Yang pertama itu pasien harus harus taat dengan apa yang dikatakan oleh dokter, misalnya nih dengan psikiater ya. Misalnya nih kayak misalnya harus rutin minum obat, terus harus rutin melakukan konseling kayak gitu. Dengan rutinitas, dengan ketaatan itu maka akan mempermudah orang dengan skizofrenia itu melakukan coping dengan apa yang dialami seperti itu. Terus kalau misalnya yang kedua kita lihat ada medication. Di sini adalah obatnya. Di mana orang skizofrenia ini sendiri kan merupakan
terjadinya itu secara biologikalnya itu sangat banyak sekali kan. Kalau misalnya kita lihat di slide sebelumnya tadi. Jadi di sini orang dengan skizofrenia itu tuh sangat mungkin untuk mengkonsumsi obat hampir seumur hidupnya. Seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah psikoterapi. Jadi psikoterapi ini ya seperti kita tahu bahwa obat saja itu tidak cukup untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa. Jadi di sini diperlukan psikoterapi agar mereka bisa lebih adaptif dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Terus kalau misalnya kita melihat di bawahnya itu ada social strategi to cope with schizophrenia. Jadi ini adalah coping mechanism-nya buat secara sosial untuk mereka yang mengalami schizophrenia. Yang pertama di sini ada join a peer support. Jadi kenapa sih join peer support ini penting sekali? Karena kalau gini ya, kalau misalnya kita ikut komunitas, mendapatkan support dari teman sebaya itu tuh akan lebih mudah karena teman sebaya itu lebih sering menghadapi hal-hal yang sama dengan kita. Jadi mungkin bisa lebih berempati, bisa lebih mengerti karena sama-sama seumuran seperti itu kan. Jadi alangkah baiknya secara sosial itu orang dengan skizofrenia itu mengikuti peer support group kayak gitu. Terus ada ask for feedback, ada consider community housing, terus ada dating and friend matching service, terus ada juga participate in social skills training kayak gitu. Terus kita lihat nih di yang pojok kanan, di situ ada medicine, support sama counseling. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ, jarum panahnya itu saling berkaitan. Jadi tidak satu arah, tapi dua-duanya sama-sama memiliki sama-sama pentingnya, sama-sama saling mempengaruhi. Jadi ketiga hal tersebut itu tuh harus dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak ada yang lebih penting medicine aja, lebih penting konseling aja, lebih penting supportnya aja, itu enggak. Jadi ketiganya itu harus berjalan supaya orang dengan skizofrenia itu lebih bisa mengcoping dirinya sendiri. Seperti itu. Next. Oke, sekarang kita bahas tentang obatnya orang dengan skizofrenia. Jadi di sini ada, bisa kita lihat ya, antipsychotic drugs gitu. Jadi ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konvensional, yang kedua itu ada atipikal. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas yang pertama dulu nih, yang konvensional, itu ada contohnya chlorpromazine. Jadi ini merupakan obat dengan golongan 1 yang dijelaskan sebelumnya tadi. Seperti itu. Terus yang sebelahnya, yang di atipikal, itu contohnya seperti clozapine. Nah, obat clozapine ini adalah golongan 2. Seperti itu. Kalau misalnya kita bedah satu persatu ya, kalau yang di chloromazine, itu tadi kan obat golongan 1 nih. Nah, obat golongan 1 ini hanya bisa memblokade dopamin. Kan kalau misalnya orang skizofrenia kan dopaminnya itu sangat banyak sekali kan munculnya. Nah, yang diblok itu tuh adalah dopaminnya. Yang simptom positifnya yang diblok seperti itu. Hanya yang positifnya aja. Terus kalau misalnya kita melihat yang atipikal, yang contohnya clozapine, itu kan golongan 2. Itu bisa memblok baik itu simptom yang positif dan juga simptom yang negatif seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kok di Indonesia sendiri, obat yang paling sering digunakan itu adalah yang golongan pertama, yang konvensional. Dan itu masih bisa diberikan gratis dengan BPJS. Sedangkan untuk obat yang kedua, yang golongan 2 yang bisa memblokade dua-duanya, simptom positif dan negatif, itu tuh masih sangat jarang digunakan. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita ngelihat cara kerjanya nih, kalau yang konvensional, yang atas, situ bisa kita lihat kalau chlorpromazine itu, dia itu memblok datangnya dopamin dari sel syaraf. Jadi kan biasanya itu sel syaraf itu kan nyambung-nyambung ya. Dari sini ke sini kayak gitu kan. Nah, di situ datangnya sel syaraf baru itu diblok sama chlorpromazine. Jadi tidak akan ada dopamin yang keluar atau masuk seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat yang bawahnya, yang obat golongan 2 yang saya katakan tadi, itu adalah
clozapine, di mana ini dia memang bisa memblok dopamin, tapi hanya dengan tipe tertentu. Yang paling bisa dia blok adalah dengan tipe yang D4. Sedangkan untuk yang D2, D3, D5, dia tidak begitu bisa memblok. Cuman di sini istimewanya, clozapine ini itu tuh selain dia ngeblok dopamin, dia itu masih bisa tetap memperlancar serotonin. Jadi kalau misalnya di skizofrenia sendiri itu kan kalau misalnya dikasih obat yang mana dopaminnya itu diblok, dia itu akan merasakan depresi. Nah, di obat yang kedua ini dilancarkanlah serotoninnya. Jadi mereka itu tidak akan merasakan depresi yang sebegitunya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau yang selanjutnya ini gimana sih kalau misalnya kemudian orang dengan skizofrenia itu mereka tidak mempan atau resisten dengan obat yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada cara lain, yaitu ECT, yaitu elektrokonvulsif terapi. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ ada 2 gambar ya. Yang mana gambar yang pertama itu biasanya yang ditampilkan di drama-drama di film-film, yang terlihatnya itu seolah itu sangat mengerikan, kayak gitu. Padahal sebenarnya tidak semengerikan itu, bahkan mereka bakal dibuat serileks mungkin dalam terapi ini. Kalau misalnya kita melihat ya, di gambar yang paling kiri, di situ ada PET 1, PET 2, sampai PET 3. Di situ kita lihat yang pertama, itu sebelum ECT, itu kan kelihatan ya, banyak merah-merahnya ya, untuk warna dari otak itu. Nah, warna merah-merah itu tuh yang menjelaskan bahwa otak itu sangat sedang bereaksi, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat di after ECT-nya, itu tuh semakin berkurang, jadi semakin relax, kayak gitu. Oke, next. Oke, yang selanjutnya kita tuh bakalan bahas tentang gimana sih memanage halusinasi yang bakalan terjadi kepada mereka dengan skizofrenia. Seperti itu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama itu ada triggernya itu negatif emosional, bored, terus lack of structure, kayak gitu. Nah, gimana sih kita sebagai psikolog melakukan intervensi? Nah, kalau misalnya kita lihat di kasus pertama, itu kan mereka memiliki negatif emosional, terus kayak gampang stres, kayak gitu. Nah, intervensi yang bisa kita lakukan itu misalnya nih, dia itu ngerasa kayak nggak produktif, terus schedule-nya itu berantakan kayak gitu. Mungkin di sini kita bisa melakukan coping skill-nya dengan cara mengcoping negatif emosional yang dia miliki. Kita membantu dia, misalnya dia ngerasa kayak, kok aku berantakan banget sih jadwal hidupku, kayak gitu. Tidur nggak beraturan dan sebagainya. Kita di sini bisa membantu gimana caranya mereka itu bisa lebih prepare lagi terhadap schedule harian mereka, kayak gitu. Terus kalau misalnya yang kedua, misalnya nih, kan ini manage halusinasinya orang dengan skizo ya. Yang kedua itu misalnya kadang mereka itu kan bakalan mendengar suara. Kayak misalnya, kamu tuh nggak ada gunanya, kayak gitu. Kayak, kamu ngapain sih, kayak kamu hidup nggak ada gunanya juga, kayak gitu. Terus gimana caranya kita sebagai psikolog melakukan intervensi dengan mereka yang selalu mendengar suara-suara seperti itu. Dengan cara, misalnya tuh kita melakukan kita lebih memberikan empati, itu hal yang pasti ya. Kemudian kita akan memberikan alasan bahwa hal itu tuh adalah hal yang normal, hal yang wajar terjadi kepada mereka. Jadi kita tidak langsung ngeblok kayak, kamu harusnya nggak mikir kayak gitu. Kamu harusnya tidak perlu memikirkan kalau kamu itu tuh nggak pantas, tapi lebih kepada ya kita memahamkan kepada mereka bahwa itu adalah hal yang normal terjadi kepada mereka. Sehingga mereka bisa lebih adaptif lagi dengan apa-apa yang akan terjadi kepada dirinya. Seperti itu. Kayak misalnya, dan juga kita membantu mereka kayak misalnya, suara ini nih, biasanya datangnya itu ketika kejadian seperti apa sih? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, kalau ada suara itu, kita harus seperti apa? Kayak gitu. Karena kan suara-suara kayak gitu kan mungkin bisa berulang seterusnya kan.
Jadi kita membantu mereka gimana caranya mereka lebih adaptif lagi ketika mendengar suara-suara seperti itu. Kemudian untuk misalnya yang ketiga nih, ini nih lebih kepada kayak suara-suara yang mereka dengar itu mengambil alih jati diri mereka. Gimana caranya kita sebagai psikolog untuk melakukan intervensi itu mungkin lebih kayak sebelumnya tadi, kita akan membuat eksperimen kayak apa yang harus kamu lakukan ketika mendengarkan suara itu tadi. Kemudian tuh yang selanjutnya itu kayak misalnya suaranya itu tadi, itu sudah berpengaruh terhadap perilakunya. Misalnya suara yang dia dengarkan menyuruh dia untuk memukul setiap orang yang di sampingnya, atau tidak mempercayai, atau apa ya, membunuh orang-orang di sampingnya kayak gitu sekitarnya karena mereka sangat berbahaya seperti itu. Itu kan sudah berlanjutnya itu ke perilaku kan. Kalau misalnya dia sampai melakukan itu, nah gimana cara intervensinya? Kita itu lebih mengevaluasi plus minus dari perilaku yang muncul, respon yang muncul ketika mereka itu mendengarkan suara-suara itu tadi. Seperti itu. Karena kan kita sebagai manusia itu kan memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih. Apakah kita harus benar-benar mengikuti pikiran kita? Jadi kita lebih memahamkan itu kepada si pasien, kepada kliennya, bahwa kita itu masih punya pilihan loh untuk tidak melakukan apa yang ada pada pikiran kita. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir kayak misalnya stigma-stigma, suara-suara yang menstigma dia kalau misalnya suaranya aku loh mendengar suara seperti ini. Berarti aku tuh gila ya, kayak gitu. Nah, itu gimana sih caranya kita untuk mengintervensi? Itu kayak kita menormalisasikan, tapi bukan berarti kita membenarkan. Yang mana di sini nanti itu kita yang memahamkan kepada mereka dengan skizofrenia bahwasanya it's okay, itu adalah hal yang wajar terjadi kepada mereka dengan skizofrenia. Jadi, dan kita juga memberikan semacam kalimat-kalimat atau feedback yang positif bahwa itu bukan berarti kamu gila ketika kamu mendengar hal seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa pendekatan dengan empati itulah hal yang penting ketika kita berhadapan langsung dengan pasien skizofrenia. Seperti itu. Oke, next. Oke, teman-teman, jadi ini yang terakhir, ini merupakan rekomendasi video dari kelompok kami. Di sini ada 4 video, ada yang dari CNN, ada yang ada TikTok, terus ada dari YouTube bermacam-macam channel. Jadi teman-teman mungkin yang membutuhkan bahasan yang lebih lanjut terkait skizofrenia, kalian bisa menonton video yang kami rekomendasikan. Seperti itu. Ya, baik teman-teman. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sebelumnya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama hari ini saling sharing. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun ada kritikan dari teman-teman, langsung bisa teman-teman tanyakan, bisa di chat di grup atau tanyakan langsung. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah, kami pamit dari kelompok 9. Terima kasih.